Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raditya Gata Buantara dari kelas 2F NPM 24150300189, mata kuliah biomekanika dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada pagi hari ini saya akan membuat video analisis biomekanika. Materi yang saya pilih adalah yang pertama gerak atau disebut dengan motion, kedua gaya Forke, ketiga kesetimbangan balance, keempat percepatan acceleration, kelima kecepatan velocity. Untuk video ini saya memilih lari sprint 100 meter. Simak video sebagai berikut. Gerak motion. 1. Persiapan start. Arah panah ke depan dari blok start. Pada fase ini atlet berada dalam posisi jongkok dengan badan condong ke depan, tetapi tubuh dipersiapkan untuk menghasilkan tolakan awal yang kuat. Persediaan pinggul, lutut, dan siku berada dalam posisi fleksi untuk menyimpan energi sebelum melakukan dorongan. Kedua, ada fase akselerasi. Untuk arah panah ke depan dengan kemiringan tubuh. Atlet mulai maju dengan percepatan yang tinggi, tubuh masih condong ke depan untuk memaksimalkan gaya dorong. Gerak translasi semakin cepat, sedangkan gerak rotasi terjadi pada pinggul, fleksi dan ekstensi saat tungkai diayunkan. Lutut menekuk dan meluruskan untuk menghasilkan tolakan. Bahu mengayunkan ke depan dan belakang menjaga keseimbangan. Siku bergerak fleksi ekstensi mengikuti ayunan lengan. Ketiga, fase kecepatan maksimum. Badan lurus ke depan. Pada fase ini tubuh mulai tegak dan atlet mencapai kecepatan tertinggi. Gerak translasi berlangsung secara optimal dari start menuju garis finish. Gerak rotasi pada persendian menjadi lebih cepat dan efisien untuk mempertahankan panjang serta frekuensi langkah. Yang terakhir, fase finish. Arah menuju finish atau yang disebut dengan garis finish. Atlet mempertahankan kecepatan hingga melewati garis finish. Badan sedikit condong ke depan untuk memperoleh waktu terbaik. Gerak translasi tetap berlangsung sampai finish. Sedangkan gerak persendian membantu menjaga ritme agar tidak menurun garis akhir sebelum garis akhir. Hubungan dengan pembelajaran PJOK. Analisis gerak lari sprint memiliki keterkaitan dengan pembelajaran PJOK karena membantu peserta didik memahami teknik dasar lari yang benar berdasarkan prinsip biomekanika.
Guru dapat mengajarkan setiap fase gerakan secara bertahap, mulai dari start, akselerasi, kecepatan maksimum, hingga finish. Penggunaan video analisis juga memudahkan siswa mengidentifikasi kesalahan gerak, meningkatkan koordinasi tubuh, serta menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan, gaya, dan efisiensi gerakan dalam aktivitas olahraga. Hubungan dengan olahraga prestasi. Dalam olahraga prestasi, analisis gerak atau yang disebut dengan motion dalam pelari sprint 100 meter digunakan untuk mengevaluasi kualitas teknik atlet. Pelatih dapat mengamati pola langkah, sudut kemiringan tubuh, ayunan lengan, dan gerakan persendian selama berlari. Informasi tersebut membantu meningkatkan efisiensi gerakan, mengoptimalkan kecepatan, dan mengurangi pemborosan energi. Selain itu, analisis biomekanika juga berperan dalam pencegahan cedera karena teknik yang kurang tepat dapat segera diperbaiki melalui program latihan yang sesuai. Rekomendasi perbaikan gerakan gerak atau motion. Yang pertama itu ada mempertahankan pemilihan tubuh saat akselerasi agar gaya dorong ke depan lebih maksimal. Kedua, meningkatkan koordinasi ayunan lengan dan langkah kaki sehingga kecepatan tubuh tetap terjaga pada kecepatan tinggi. Tiga, melatih kekuatan otot tungkai dan otot inti atau yang disebut dengan core untuk menghasilkan tolakan yang lebih kuat dan menjaga stabilitas tubuh. Yang terakhir, melatih teknik finish dengan mempertahankan kecepatan hingga garis akhir dan melakukan condongan badan secara tepat tanpa menghambat gerakan. Selanjutnya, gaya atau yang disebut dengan 4G pada lari sprint. 1. Gaya dorong kaki. Arah panah kaki menekan tanah ke belakang dan ke bawah. Pada fase start dan akselerasi, atlet memberikan gaya yang besar ke arah belakang melalui telapak kaki. Dorongan ini bertujuan untuk menghasilkan percepatan sehingga tubuh dapat bergerak lebih cepat ke depan. Gaya 2. Gaya reaksi tanah. Tanah memberikan gaya balasan ke depan dan ke atas. Sesuai hukum Newton 3 Newton, setiap gaya aksi akan menimbulkan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Ketika kaki mendorong tanah ke belakang, tanah memberikan gaya reaksi yang mendorong tubuh ke depan sehingga menghasilkan gerak sprint. 3. Gaya gravitasi. Dari pusat tubuh menuju bawah. Gaya gravitasi selalu menarik tubuh atlet ke bawah menuju pusat bumi. Atlet harus menjaga keseimbangan tubuh dan kekuatan otot agar dapat melawan pengaruh gravitasi selama berlari dengan kecepatan tinggi. 4. Gaya gesek. Terjadi pada kontak antara sepatu dan lintasan lari. Gaya gesek membantu kaki memperoleh pijakan yang kuat saat melakukan tolakan. Tanpa gaya gesek yang cukup, atlet akan mudah tergelincir dan kehilangan efisiensi gerakan. Hubungan dengan pembelajaran PJOK. Konsep gaya dalam lari sprint dapat diterapkan dalam pembelajaran PJOK untuk membantu siswa memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan gerakan olahraga. Guru dapat menjelaskan bahwa semakin besar gaya dorong kaki ke belakang, semakin besar pula gaya reaksi tanah yang mendorong tubuh ke depan. Hubungan dengan olahraga prestasi. Dalam olahraga prestasi, analisis gaya atau yang disebut juga 4G sangat penting untuk meningkatkan performa atlet sprint. Pelatih dapat mengevaluasi besarnya gaya dorong kaki,
waktu kontak kaki dengan tanah, dan efisiensi penggunaan energi selama berlari. Rekomendasi perbaikan gerakan: 1. Meningkatkan kekuatan otot tungkai. 2. Memperbaiki teknik tolakan saat start. 3. Mengurangi waktu kontak kaki dengan tanah. 4. Menjaga posisi tubuh saat akselerasi.